Aku bakal jadi army yang ngeselin kayak tadi itu deh. Pasti musolahnya ketemu tuh rombongan umroh. Lihat dia kita nggak pakai jilbab. Ya aku nggak mau tahu. Nggak lo jahat. Kita capek, kita habis umroh. Terus kita berdua kayak kayak sendiri. aku abis photoshoot sama Furi Citra untuk kolaborasi kita bersama dengan House of Lato. Ada yang spesial nih Zi, apa? Kenapa ini ada bukannya Jungkooki? Jungkooki, karena kalian kalau misalnya pengen tahu, coba kurang deket. Nanti mungkin video editor bisa kayak nge-pop up gitu loh, Beb. Gimana sih kalau chatan biti dulu? Gini. Enggak gitu dong, kan kok ditutupin itunya? Iya, Mak, yang gini loh, Mak. Oh iya. Coba nanti di pop up Beb, chatannya lo ke gue ngajakin kolaborasi ini, terus kenapa dan terjadinya sebegitu mudahnya gitu kan. Iya. Di sela-sela kesibukan Enzi mempersiapkan semua ini ya kan, akhirnya photoshoot bareng. Coy. Ya kan? Ini hari ini kita photoshoot tanggal 26. Yes. Ini akan launching tanggal 1 dan ini akan tayang tanggal 29. Oh iya? Oh iya? Oh secepat itu ya guys. Jadi emang kayak sistem kebut ya? Sistem kebut. Jadi ini udah rencananya sebenarnya dari bulan lalu. Jadi gue kepikiran gue tuh nggak pernah ada di Instagramnya Lato. Maksudnya kayak udah usaha aja, terus habis itu gue kepikiran pengen maksudnya gue selalu bikin inovasi apa ya, rasa baru apa ya gitu. Terus nggak tahu kenapa nggak tahu kenapa malam-malam kan? Ya malam-malam. Malam-malam kita tuh suka tiba-tiba chat random gitu kan, kayak either kayak Uyi kayak Zi bisa ditelepon nggak, atau nggak gue itu dulu sih pas belum punya pacar. Pas Enzi kayak nggak hilang-hilangan gitu. Enggak, aku nggak hilang. Enggak ya. Oke, lanjut. Dasar Sagittarius. Dasar Leo. Batu. Suka kan lo sama Leo? Cowok Leo kan? Kebetulan sih. Nah, jadi abis itu tiba-tiba malam-malam aku ngechat, nggak tau kepikiran aja kayak pengen kolaborasi sama Furi, sama Uyi, terus ngechat, kita September bikin kolaborasi yuk sama Lato, mau nggak Lato X Furi gitu. Terus gue tanya, ada nggak sesuatu yang spesial di bulan September? Buat Loyi? Iya buat Loyi gitu, apa gitu mungkin. Gue pikir kan bisa aja adanya Furi ulang tahun atau mamahnya atau apa yang berurusan sama sesuatu yang spesial buat Furi. Abis itu dia langsung bilang, ada. Ayo gitu ya? Iya, pokoknya ayo. Nanti kan gitu? kita akan pop up ya. Ayo, pokoknya intinya Furi mengiyakan dan langsung menyebutkan hari yang spesial adalah hari ulang tahunnya. Iya, Jungkook. Karena kebetulan aku suka banget sama Jungkook. Terus Jungkook ulang tahun tanggal 1 September. Ini baju kita piyama cookie. Piyama cookie. Walaupun boleh minjem ya, Beb ya? Yang mau minjem, aku juga minjem Furi. Nah, jadi singkat cerita ya udah akhirnya aku berpikir karena BTS itu identik sama warna ungu, akhirnya aku bikin rasa taro sama blueberry. Terus abis itu karena Furi ini khasnya Furi, ya oke, khasnya BTS kan berusaha ungu. Borahae namanya? Borahae, kalau misalnya in Korean, ungu itu borahae. Oh, ungu itu borahae. Oke, jadi kan borahae kan benar? Borahae itu identik sama BTS. Nah, yang identik sama Furi ini adalah krenyes-krenyes. Betul, crunchy. Crunchy, apapun yang berurusan sama kerupuk, keripik, chiki. Betul. Pokoknya apapun yang krenyes-krenyes dan tadi apa? Lu bilang? Kriuk. Kok anaknya kriuk banget. Jadi topping ini aku requestnya yang kriuk, makanya topping si taro dan blueberry. Kalau blueberry ada almond kriuknya, dan kalau misalnya taro ada si apa sih nih Beb namanya? Ini corn tuh cornflakes. Salted corn ya. Cornflakes aku kasih asin-asin gitu kayak pakai butter lagi gitu. Pokoknya lebih spesial deh menurut aku, karena pas aku nyobain kan sebelum kita rilis nih aku ada testernya gitu kan dikasih sama Enzi. Nah, itu gimana pas nyobain pertama kali? Enak banget lagi karena jujur ya, ini gue suka banget sama taro satu, terus gue suka crunchy, terus ini cornflakesnya tuh bukan bener-bener kayak biasa aja rasanya, kayak bener-bener gue suka ada asin-asinnya gitu loh. Nggak peres sih, karena gue anaknya sangat-sangat mengkritik banget kan Beb gue. Tapi ya, kalau masalah makanan dia tuh lumayan picky banget, bisa yang
makan tuh kayak gue nggak pengen ini gitu, bisa kekeh gitu. Jadi gue pas kasih dia rasa ini, gue bener-bener kayak beneran kan suka kan, kurang apa nih dan akhirnya ternyata alhamdulillahnya langsung suka. Jadi persiapannya cepet lah, kita tinggal bikin packaging apa segala macam, dan ada yang spesial juga nantinya karena kita bikin apa tadi Ki namanya? Ada pop socket dan ada photo card juga versi kita untuk kalian para ARMY semua. Nah, aku kan bukan ARMY, aku tuh bukan ARMY dan gue juga bukan orang yang suka banget sama K-pop, tapi gue mendengarkan aja gitu. Jadi gue mendengarkan, karena gue mendengarkan segala genre lagu, gue mendengarkan K-pop juga, gue juga sangat apa ya, gue adore sama boyband di Korea, girl band di Korea, sama termasuk sama BTS juga. Tapi yang benar-benar emang ngulik banget tuh Fury, dan gue menjadi teman yang suportif gitu lah ya. Tapi sebenarnya tuh emang banyak gak sih, maksudnya kayak kalangan ARMY gitu cerita, dia jadinya akhirnya nggak berteman sama sahabat-sahabat dia yang dulu-dulu karena ngerasa kayaknya lo terlalu Korea banget deh. Akhirnya jadi menemukan sahabat baru di ARMY gitu misalkan. Kalau itu sih gue nggak tahu ya, cuman banyak case kayak pertemanan nih, satu perkumpulan gitu, ada satu cewek yang benar-benar Korea banget, terus tiba-tiba kayak gue malas dia sama tuh cewek, misalnya kita let's say Udin gitu, nama cewek kok Udin sih, kayak Sari gitu misalnya. Udinwati? Udinwati bisa jadi kan, terus kayak kan kalau misalnya non K-pop kan cannot relate gimana K-popers itu untuk ngobrol kan Beb gitu. Mungkin karena gue juga mesti sama Enzi, gue ngomong Enzi kan sering nanya-nanya gimana sih bla bla bla. Gue sering nanya juga ke Enzi, lo tuh rooming gak sih? Lo tuh fun gak sih? Lo tuh seneng gak sih dengerin gue cerita gitu? Terus kata Enzi, gue seneng kok, gue nanya walaupun gak tahu ya isi hati si Leo ini seperti apa gitu. Dia selalu banget loh kayak gitu, sumpah nih orang ya. Sering banget kayak, ya gue gak apa-apa ikut, gak apa-apa. Hah? Beneran gak nih? Gak apa-apa, lu jangan kayak gak apa-apa beneran. Emang temanya tuh ngegas gitu, cuman intinya kayak gue tuh emang anaknya gak enakan. Jadi gak enakan sama dicampur trust issue. Yes. Jadi kayak, Zee lu beneran gak apa-apa dengerin, gak semua orang basa-basi mulu hidupnya, gue beneran nanya, gue beneran pengen tahu gitu. Iya kali aja kan. Ya itu awal-awal, tapi karena mungkin emang apa ya, lo ngerasa nggak enak gitu kalau ngomongin hal-hal Korea sama orang yang nggak menyukai itu. Kan mukanya pasti agak berbeda, terus kayak emang lo pernah digituin nih? Emang pernah dibully atau pernah disinisin karena lo suka Korea? Gue kan udah suka Korea dari 2009 dan itu termasuk yang udah kayak masih terlambat untuk suka gitu. Dan untuk gue 2009 itu masih banyak yang belum suka K-pop dan gue tuh termasuk yang dikucilin. Gue dibilang alay, gue dibilang kayak apaan sih lo Korea-Koreaan gak jelas deh gitu, kayak kampungan gitu-gitu saat itu. Sempet gak malu jadinya gak post Korea lagi tapi jadinya diem-diem gitu? Karena hanya omongan orang jadi lo gak mau menunjukkan bahwa lo suka. Enggak sih, gue dari dulu kayak bodo amat sih, kayak gue tetap ya guys, gue tetap jadi diri sendiri. Iya, tetap jadi diri sendiri. Dan kalau misalnya orang itu yang ngucilin gue terus bilang alay segala macam, akhirnya sekarang banyak kan karena jalur karma. Tiba-tiba banyak banget kan Beb, lo tahu kayak banget. Apalagi semenjak pandemi ini banyak yang tiba-tiba nonton Netflix lah atau nonton YouTube segala macam terus tiba-tiba kayak demam Korea. Apalagi bukannya gue karena nge-stan BTS ya, banyak banget yang tiba-tiba suka BTS nanya ke gue kayak, "Ih, BTS keren ya, gue suka banget nih bla bla bla." Terus tiba-tiba nanya gue beli di mana bla 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 gitu deh intinya. Terus gue kayak dalam hati, gue senang mereka join, cuman kayak gue ada kayak hahaha akhirnya join, lo ngatain gue dulu gitu. Ada lah pasti, gue manusiawi ya cuy, gue kan sakit hati saat dulu dikatain gitu. Pasti juga anak-anak yang K-pop zaman dulu merasakan itu banyak banget. Gue pernah share juga di IG story gue, dia bilang kayak sama kak, gue juga gitu lagi, teman-teman gue tiba-tiba mendadak Korea banget gitu. Nah lo ada nggak kalau yang sama mendadak Korea banget, rasa itu cuma sesaat atau malah kayak sebay lo, gue kali yang lebih lama dari lo? Ada gitu ya nggak? Mungkin gue ada ngerasa, gue nggak bohong ya, mungkin ada ngerasa kayak gitu karena orang ini terlalu apa ya? Cepat mendeklarasikan. Enggak, kalau misalnya lagi ketemu nih, dia tuh selalu ngomong kayak dia tuh mengetahui segalanya. Sedangkan mungkin karena kita udah nggak terlalu nge-hype, jadi kita ya udah gitu. Jadi kayak gue diam aja. Terus kayak oh oke, you know everything man. Gue diam aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa karena gue juga dulu se-hype itu juga. Jadi emang orang ada masanya gitu. Ya, sumpah, tapi kayaknya gara-gara photoshoot ini gue bener-bener suka banget sama Jungkook. Takut bener. Gue tau banget, kita tau tanggal Sabtu September, iya kan? Iya. Dan kemarin juga banyak banget ARMY yang bikin birthday ads gitu ya. Betul. Kayak aku bakal jadi ARMY yang ngeselin kayak tadi itu deh. Kamu ARMY yang bersenjata aja, boleh? Dor. Tolong diedit muka Enzi bersenjata. Beb, kalau misalkan lo tiba-tiba bisa meet and greet sama BTS gitu, tapi bener-bener yang kayak duduk foto dirangkul gitu, lo
Lo nangis gak sih? Gue kayaknya hilang dari dunia ini. Lo sedih gak gue hilang tiba-tiba? Iya, gue hilang kenapa? Gara-gara tapi dia hilang. Gak datang tapi dia hilang. Dia menghilangkan diri. Gue takut kalau ditanya gue gila. Terlalu banyak imajinasi gitu. Beneran. Ini aja langsung mau gila. Karena Puri dulu tuh gue sering banget marahin dia. Dan gue udah bahas sebenarnya di YouTube-nya Uyi ya. Persahabatan kita tuh, anjing gue tabok lo ya. Apa nih? Gue takut dia ngomong apa. Enggak, maksudnya pertemanan gue sama Uyi tuh mungkin orang ngedengernya kayak apaan sih gitu. Iya gak sih? Kadang-kadang karena kita suka ceplos-ceplos, maksudnya gue juga suka ceplas-ceplos gitu ke Uyi. Tapi menurut gue kalau yang namanya temen ya harus ngomong di depan. Yes. Dan gue percaya misalkan Uyi ngasih tau gue apa, walaupun dia ngegas ya gue dengerin. Begitu sama kayak gue juga gitu loh. Jadi mendingan kayak gue tahu gitu. Misalnya gue nggak suka sesuatu gue kasih tahu. Contohnya kayak dia beli tiket dulu nonton BTS sejaman belum pandemi. Ya. Mahal banget. Udah gitu nekat sendirian ke Korea, ke Jepang. Iya, soalnya kan Euphoria perempuan, terus dia bener-bener sendirian. Ya oke lah dia punya ada beberapa komunitas yang ada ARMY di Korea, tapi kan itu juga banyak yang baru kenal juga kan Yi. Kalau gue kayak agak khawatir aja, ini nggak apa-apa nggak ya dia pergi-pergi sendirian, karena gue tahu kalau misalkan dengar cerita Euphoria, kalau misalkan nonton konser kan orang bener-bener yang saking excitednya, saking itu nunggu-nunggu momen itu, jadi yang desek-desekan dan lo pernah hampir injek-injek itu kan? Bukan hampir, udah diinjek-injek udah jam-jam bahkan gue waktu di Hong Kong. Udah pernah cerita di mana? Udah, di YouTube gue udah ada. Di episode yang mana tuh, kasih tahu biar orang yang gue di Hong Kong iya, sama gue nonton MMA. Tuh, yang parahan mana sih yang nonton di Hong Kong apa MMA yang sampai lo nangis-nangis? Hong Kong sih. Kenapa? Emang lebih kasar apa gimana? Karena tuh kayak seluruh Asia kan kesana, karena Hong Kong itu dia tuh venue-nya kecil, jadi kita tuh bisa lebih deket sama BTS di panggung. Karena kan gue tipenya anak yang suka nonton di depan panggung, jadi kayak ibaratnya Jungkook lagi nelen Iler, gue lihat tuh jakunnya, gitu, ya kan? Jadi kayak. Tapi lo bener-bener sedekat apa sih ngeliat dia? Dia depan muka lo persis. Iya deket sih kalau misalnya emang. Ibaratnya lo di sini di mana dia? Ini kan gue, ini tiang mereka, ya di atasnya sini lah. Pokoknya kalau Hong Kong tuh deket banget, Beb. Jadi bener-bener kayak lo gini juga? Gini, ya nggak kena juga sih. Cuman iya tahu, kayak, tapi maksudnya dia bisa menggapai lo, dia nyampe itu tangannya dia ke tangan lo. Kalau dia gini. Gini, iya mungkin. Kan tangan gue panjang nih, panjang tangan. Maling dong. Gitu, intinya kayak. Kalau orang kreatif gue gampang tangan. Tukang mukul enggak. Kalau kekerasan ya guys. Enggak, gimana? Kan gini. Iya, maksudnya kayak ya udah lumayan pendek. Lumayan pendek. Berarti lo bener-bener jelas banget tuh pokoknya. Gue nggak kebayang kalau gue kayak gitu depan John Mayer, gue udah keluar. Tapi ya Beb, kalau misalnya lo bisa antusias kan, kalau misalnya kita udah lihat langsung gitu kayak gue udah nggak bisa teriak, gue kayak gini doang. Gue nangis lagi. Iya kan? Waktu gue nonton di Hong Kong. Iya kan? Padahal dia kan sana, tapi gue paling pinggir banget, gue nggak bisa lihat dia sendiri. Gue nangis karena gue ngeliatnya dari layar. Karena dari layar, oke. Gue udah jauh Hong Kong, kok ngeliatnya dari layar ya? Gitu kayak nonton YouTube. Itu pengalaman Beb, nggak apa-apa. Pas gue posting di Instastory, kan kayak lidi gitu ya? mau zoom gini gue jauh, gue zoom kan layarnya kan, biar kayak gue nonton loh gitu. Iya. Ya lah kak, kalau nonton dari layar apa ya gue tau aja. Gue makin kayak, gue udah tahu sebelum lo ngomong. Gak apa-apa. Nah kalau lo langsung kan? Gue langsung alhamdulillahnya. Aku nanti di New York langsung aku di tengah. Oh, depan. mantap. Di pangku. Aku tapi kalau nonton John Mayer tuh duduk Ki. Jadinya kalau gue nonton di New York kan orang bule-bule itu tinggi-tinggi ya. Iya bener. Pengalaman gue juga pernah duduk nonton konser Korea di Jepang. Nah, terus orang Jepang kan kayak kita, orang Asia bentukannya kecil-kecil. Betul, tapi maksudnya yang gue mau highlights adalah orang Jepang itu seperti, mungkin sorry nih, agak kayak robot gitu, orangnya kan tenang jadi gitu. Dia pas kayak gini. Kan kita ada fanchan kan? Enggak ada. Udah belum keluar nih, belum keluar. Jadi gerakannya gimana tuh? Jadi intinya kayak kalau kita ada fanchan, Kim Namjoon, Kim Seokjin gitu kan. Kalau kita kan Kim Seokjin gitu kan. Kalau dia enggak apa Kim Namjoon? Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jang Jungkook, BTS gitu kan. Iya udah intinya tuh kalau di Jepang tuh kayak gitu doang. Terus gue punya video sok-sok yang tas palanya pukul satu. Bye. Tapi lo kan suka kayak gitu ya? Pernah. Tuh kan, lo kan sok-sok Puri tuh ya. Puri tuh sok-sok bisa yang kayak dia tuh emosian tau. Lu nyadar lu juga kali. Lo di Bentar. Di Instastory lo juga suka ngomel. Iya. Ya udah gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Iya dia tuh bisa ya kalau misalkan nanti dia didorong nih sama orang, dia bisa kayak
tas gitu kan lo? Enggak yang tas juga enggak. Ya nggak pakai tas ngapain? Enggak. Kalau tas kan kelihatan, Beb. Ha. Takut banget lagi. Intinya kalau NZ ternyata dia nggak maksud jahat. Dia emang pengen joget TikTok. di tengah-tengah konser. Ha. Enggak. Intinya kalau misalnya lo kan mau Kayak stiker WhatsApp lo yang kirim tadi. ada ini jokes. Iya, itu lagi. Nah, gimana? Gak ada yang tahu lagi. Intinya kan tadi Anji bilang kayak gue giniin orang. Gue gak gitu, tapi gue kayak pakai kaki. gue ngisi lebih sakit. gue tuh dijambak gitu-gitu masa gue gak bertindak. Gue kan pertahanan diri, self defense gila. Lo dijambak gimana, Beb? Kayak gue habis pakai, gue kunciran nih. Gue sampai diginiin gak Gini coba contoh ya. Ada bangke-bangkenya nih orang. Tapi Gimana? tapi gue pernah ngomelin orang di tengah-tengah lagi Kan kalau konser. ngomel nangis. Gue waktu itu enggak. Bisa nggak suara nggak suara lo? Bisa enggak. Tapi beneran, gue kan cerita laki kalau tau, sebenarnya dia laki dia operasi di Thailand. ada jakun. Ada jakun. Kadang-kadang suara sengau kayak Puri Luna. terus. Iya, terus gue pernah ngomelin salah satu army yang Coba, jambak rambut gue. sekarang marahin dia. Intinya dia jambak kan. Terus gue pertama diam. Aku jambak. Enggak usah. Iya Enggak usah ya, ulang. pura-pura. Ya, intinya. Terus lo ngambil ikatan rambut gue nih. Oh, dia mau ambil. Iya, kayaknya dia lagi gerah, Beb. Gue bilang, itu orang mau nyolong terang-terangan amat ya. Malaknya benar-benar ngambil ikat rambut orang gak mikir. Wah, dia mabok, gue rasa dia mabok. mabok lah orang bau ketek semua anjir. Namanya juga konser. Iya. Jadi Intinya- army bau ketek. Enggak, tapi kan itu lagi keringetan. Nah, gue wangi kan, gue gak pernah bau ketek, lo tau kan. Nah, itu di tengah-tengah konser itu pasti ada bau-bau tidak sedap gitu. Terus Gitu, jadi intinya gue pernah ngomelin orang tuh. nadanya di do. Gue takut banget, gue lupa. Gue tuh nadanya di lupa do banget. gitu, Gua udah- bukan donado, ngapain nggak ada donado. Nih ya gue tuh sama Furi kalau berdua liburan gini terus kita tuh mentertawakan kebodohan masing-masing. Udah. Ayo cerita lanjut. Gue tuh lupa mau ngomong apa jadinya gara-gara lo itu. Oh ya, Enggak, kan dulu ngambil ikat rambut lo. ya intinya gue bilang kayak gue tuh mau nih orang say sorry ke gue. Lo pakai bahasa Korea nih ngomongnya? Oh enggak, gue ngomong bahasa Inggris. Coba dong. Inggris. Ayo dong, coba dong. Tapi Marahin. kayak Tapi sih kalau udah marah ngomong bahasa Inggrisnya udah nggak jelas tuh gara-gara karena enggak, cuma kayak please say sorry to me gitu. Gue bilang kayak gue cuma butuh sorry di ada. tengah-tengah lagi konser, gue butuhnya dia say sorry ke gue karena gue nggak terima gue dijambak. iyalah terus lu gituin depan gue. Dia bilang kayak dia sorry gitu. Terus habis itu lu gimana? Sorry nek. Gue bilang BTS bukan Super Junior. Keluar lo dari sini gitu. Allah bukan ARMY. Terus lo pernah nangis banget nggak Beb? Gara-gara itu gitu kayak bangke lu semua gitu. Gimana? Ya maksudnya kayak lu udah sebel banget karena desek-desekan atau apa gitu. Kalau sampai desek-desekan gue nangis sih nggak pernah ya. Tapi kalau misalnya nangis gara-gara gue nggak ngerti mereka ngomong apa, iya. Karena gue pernah nonton BTS lagi speech nih, Jimin sampai nangis gitu kan. Terus gue nggak ngerti. Lo nangis Terus gua karena kayak- lo nggak ngerti dia ngomong apa. Tapi gue nangis gara-gara samping gue pada nangis semua. Gue kayak, kok nangis semua? Gue nangis. Itu kayak Gua kita beneran, demi Allah. itu kayak kita umroh di Mekah. Ingat gak lo? Semua orang nangis. Gitu berdua gitu. Terus kita sedih nggak anak-anak sedih? Iya. Kebayang maksudnya ke rumah mana karena kita Kebayang kan? pernah juga di posisi samping-sampingan kita umroh waktu itu. Iya gitu. Nanti kita mungkin akan bikin part 2 sesi cerita persahabatan kita ya karena ini Iya. seru nih perjalanan kisah-kisah lo nggak marah-marah orang. Terus ada nggak orang nanya kayak kalau nangis tadi kenapa gitu? Mungkin kakinya dia keinjak. Enggak, jadi di saat-saat dia nangis, itu posisinya lagi duduk guys, mohon maaf. Di sela-sela dia lagi nangis, gue nanya ke dia, please translatein dong. Jadi pas dia lagi nangis lagi, nangis lagi. Beneran, gue tuh pengen tahu artinya apa. Jadi gue nangisnya delay. Setelah gue nangis berpura-pura karena gue ngeliat orang-orang nangis, gue minta translation ke orang nih, orang Korea ngomong bahasa Inggris. Jadi dia ngomong apa sampai si Jimin nangis? Intinya tuh mereka kayak berterima kasih banget terhadap ARMY karena kalau misalnya mereka tuh kayak gitu Beb. Udah mau habis tuh waktunya. Nanti kita part 2 aja ya. Tumpah.
Nggak dibuka. Lu jangan ketawa, gue jadi ketawa gara-gara ketawa. Itu adalah momen-momen, ada kutu ya? Makanya keluar deh. Dijilat lagi tangan gue. Gue gak tau sedekat itu tangannya. Nah, ada yang nyapu ya. Jadi di belakang kamera ada yang nyapu pakai bunga. Bunga mati. Kalau udah ngantuk tuh kayak apa juga lucu. Kita udah capek kan? Nah, jadi tadi kan kita membahas keluh kesah nonton konser, betapa dekatnya lo jaraknya sama idola lo, dan gue juga punya idola. Furi menghargai, gue mengidolakan John Mayer, dan bahkan abis gue nonton di Hong Kong, gue bilang sama Uyi, gue pengen banget nonton di SF, inget nggak? Betul. Terus Uyi bilang, tapi harga tiketnya mahal, bisa, gue ngerti kok perasaannya lo ngejar orang yang lo suka sampai sejauh itu, dan itu rasa setelah nonton konsernya tuh bener-bener terbayarkan. Betul. Karena lo udah usaha semaksimal karena itu nggak akan keulang momennya. Karena Furi tuh jadi salah satu orang yang kayak nggak apa-apa nggak sih gitu kan. Terus Uyi bilang nggak apa-apa, jadi setiap Uyi lagi ngomongin BTS atau bahkan gue pernah reaction video klipnya mereka kan sama Uyi. Itu gue tetap beneran antusias, bukan yang acting gitu, karena gue beneran emang seru ya, lucu ya, masa bagus gitu, emang mereka beneran bagus. Jadi maksud aku kayak walaupun kalian bukan K-pop atau kalian K-pop, saling menghargai satu sama lain. Mau itu pertemanan, persahabatan, keluarga ataupun pasangan juga. Kadang-kadang kayak nggak boleh lah kita ngebully orang, atau itu kan masalah selera juga ya. Bahkan nggak boleh juga maksudnya menilai orang langsung first impressionnya, oh dia suka Korea, berarti dia cewek freak gitu. Nggak boleh juga kayak gitu, karena itu terjadi sama Furi ketika dia single berapa tahun ya kemarin? 4 tahun lebih. Sempet kayak Uyi kan pada saat 2018-2019 itu full isi Instagramnya tuh Korea menurut gue ya. Karena lo juga banyak kerjasama sama brand-brand Korea. Betul. Dan dia berkali-kali terbang ke Korea. Ya kalau di trip ke Korea otomatis sih pasti kan jalan-jalan di Korea, makan makanan Korea, ya semuanya berhubungan sama Korea. Karena lo juga kerja, ya kan gitu. Bukan emang dia orang, maksudnya dia freak suka banget Korea, nggak ada kehidupan lain, enggak. Tapi emang gue suka dari Uyi ketika dia menyukai Korea, terus ya lo mencari pekerjaan di sana, lo menikmati kotanya, tapi tetap menghasilkan. Gitu. Gue nggak nyari kerjaan, tapi kerjaan datang ke gue. Makanya itu hobi yang menghasilkan, dan itu nggak merugikan orang lain toh. Gitu. Nah sempet tuh kayak ada yang mau kenalan ke Uyi, terus bilangnya kayak ya ada yang mau kenalan apa lo yang mau kenalin? Iya gue mau kenalin. Ya tapi dia juga pertama tertarik gara-gara ngeliat lo pasti di story gue gitu-gitu. Terus habis itu pas gue kenalin, dia liat Instagramnya Uyi, terus dia bilang tapi dia suka Korea banget ya gitu. Kayak dia takut nggak nyambung, ya cantik-cantik tapi suka Korea banget gitu. Karena dia kayak Hollywood banget kali ya. Gitu. Ngeri banget kan sih? Nah gue aja maksudnya ya kan gue gak deket-deket banget, cuman gue ilfeel denger cowok ngomong kayak gitu. Sorry banget nih. Iya kan, tapi lo pernah gak sih maksudnya kayak ada cowok mungkin yang larang lo untuk suka sama Korea, atau lo pun merasakan 4 tahun itu susah dapet cowok karena lo suka banget sama BTS atau suka sama Korea? Mungkin gue gak tahu ya, kalau misalnya gue kan tipenya gak mencari laki-laki itu, tapi laki-laki yang mencari, mungkin kalau untuk kita sebagai cewek ya. Gue gak tahu kalau misalnya kenapa gue jomblo itu, mungkin karena gue suka Korea banget, atau karena emang gue tuh terlalu mencintai diri gue, dan gue tuh membahagiakan diri gue. Beb, kayak lo tahu waktu itu gue 2018 berapa kali ke Korea, 2019 gue 5 kali ke Korea pulang pergi gitu. Jadi kayak gue tuh nggak ada waktu untuk kenalan sama laki-laki gitu, dan gue tuh berusaha untuk full me time untuk membahagiakan diri gue, karena sebelumnya gue pernah di titik terendah, dan BTS ini yang bikin gue bisa love myself more gitu, sesuai sama campaign mereka juga. Jadi ya nggak ada salahnya, dan gue nggak menyesali itu. Sampai titik sekarang gue kayak mungkin bisa dibilang tabungan gue tuh bisa habis di per-BTS-an itu. Konser, tiket pesawat, gue pernah sebulan lebih di Korea tinggal gitu, dan menurut gue momen nggak akan kebalik gitu. Jadi kayak duit bisa dicari, momen nggak bisa. Terus akhirnya lo sekarang menemukan pacar, pasangan ya guys. Kalau lemah sih kan lo mendukung gue. Mendukung, tapi juga nggak secepat itu kalian ninggalin aku semua. Secepat apa? Kan lo baru jomblo 2 tahun, gue udah jomblo 4 tahun lebih. Tapi saat tahun yang sama Furi, Feby, Mila pacaran. Oh gitu. Ya mungkin akhir tahun ini. Masih ada 6 bulan lagi. Siapa tahu aku juga. 6 bulan? Ya kan masih ada 6 bulan lagi dari sekarang. Nggak nyampe 6 dong. 4 tahun depan lah guys.
Tapi nggak ada yang tahu loh, Beb. Nah kenapa dia bilang gak ada yang tahu? Karena lo juga ketemu sama cowok yang sekarang tuh di bulan Maret. tiba-tiba kenalannya gimana, Beb? Kayaknya kalau panjangan deh, intinya kayak Enggak, lo dikenalin aja. Pokoknya dikenalin sama temen yang sebenarnya lo juga nggak pernah tahu manusia yang ada di dunia ini kan? Betul. Terus kenapa baru kenalin sekarang? Alasannya apa? Alasannya dia juga yang sekarang tuh jomblonya lama, terus gue jomblo lama, terus gue kayak sama-sama picky gitu loh dua-duanya. Terus kayak menurut temen gue yang si Macomblang ini, kayaknya kalian cocok deh gitu. Tapi dia baru kepikiran sekarang nih, nggak dari lama. Iya. Terus nggak taunya bener kenalan, dekat berapa sebulan, 2 bulan ya deketnya? Sebulan ya kayaknya ya? Sebulan, 3 bulan. 3 bulan ya? April, Mei ya. Nurut kan lo sama gue makanya bisa jadian. Dia tuh termasuk ini loh, orang yang gue tanya terus, Beb gue harus gimana? Sampai Beb gue harus gimana? Terus Beb gue harus gimana? Coba gue ngomong apa itu yang ngomong, kasih tahu. Dia tuh maunya gue tuh ngomong kayak lo itu mau jadiin gue apa gitu. Dan gue tuh kekeh kayak, dan gue tuh kayak gue nggak bisa kayak gitu. Gue bukan tipe. Nah tipe aku sama Angie ini berbeda caranya. Kalau dia terhadap cowok tuh dia ngomong dari awal gitu. Sedangkan aku enggak, aku menganalisa dulu. Karena jujur. Analisa lo analisa bodong tapi kayaknya enggak deh, dia mungkin tiba-tiba galau ntar lo. Gitu. Gitu. Makanya bener kan suka. Suka sih. Ya tapi kalau dia gak suka, dia masa gak dateng sihnya. Takut. Jangan sampai dia nonton. Nanti gue WhatsApp. Takut. Terus akhirnya lu ngomong nggak? Maksudnya kayak akhirnya dia bisa terbuka kenapa? Karena kan kalian sama-sama nggak ngomong. Iya, sebenarnya sih bisa ada obrolan itu kan berarti harus ada salah satu yang mau ngomong. Jadi maksud kalau teman-teman yang nonton SOS ini, mau kalian perempuan, mau kalian laki-laki, kalau kalian merasa kayak kalian sudah berhubungan lama sama orang, terus kalian kayak bertanya-tanya, ini sebenarnya kita punya perasaan yang sama atau enggak ya? Apakah aku setengah hati? Kamu setengah hati. Nah, tanya aja, maksudnya salah satu harus ada buka obrolan. Nah, cara lo ngebuka obrolannya dengan lo yang halus. Dia yang nanya ke gue. Akhirnya nanya gimana? Akhirnya nanya kayak, ya ketahuan dong. Ya nggak apa-apa dong. Ya intinya kayak gue tuh mau serius, gue cocok sama lo, gue begini begitu. Terus gue bilang kayak, ya lo harus ketemu sahabat gue dulu. Kalau misalnya sahabat gue bilang no, mau gitu. Tapi kalau misalkan sahabat-sahabat tuh bilang no, lo beneran nggak mau sama dia? Enggak, tetap jalan lah. Ya makanya. Ya kita doakan ayang aku ini akhirnya menemukan tambahan hatinya. Aku seneng sekali karena waktu umroh banyak hal yang kita lakukan. 2018 banyak. Waktu itu gue masih pacaran, lo masih kayak ya lo udah punya pacar, gue gini gitu. Iya, gue deket yang gak jelas gitu orangnya. Iya, jadi kayak bener-bener gak ada yang tahu. Ternyata malah sekarang kondisinya ya Uyi ketemu di saat yang tepat. Ya aku masih akan disiapkan di waktu yang tepat gitu. Jadi bersabar saja. Nah sekarang kita kemarin udah sempat buka open Q&A juga di Instagram aku. Kita kemarin sempat live juga di TikTok ya. Betul. Tapi kayak karena gue sih sebenarnya kayak lemot nggak tahu caranya. Dua-duanya sama-sama baru pertama kali live TikTok. Dan kita seneng banget gara-gara tiba-tiba suka ada yang ngasih kita cincin. Apa bunga. Tapi orang-orang ngasih dia cincin, bunga, ngasih gue barbel gitu kayak apa sih tujuannya tuh? Iya kenapa sih gitu? Gak apa-apa sih yang penting dikasih. Iya, itu gue juga bingung. Nah, jadi kita udah, tapi nggak bisa ngejawab banyak banget pertanyaannya, jadi kita akan menjawab itu di sini. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama dari Nadira Sabila. Menurut kalian, bad behavior teman itu harus diubah atau malah coba menerima? Kalau menurut Furi gimana? Menurut gue, kalau misalnya emang itu bener-bener bad banget, harus dikasih tahu. Tapi kalau misalnya emang itu udah emang dia banget emang dan itu karakter udah dia ya gitu. Emang udah nggak bisa dirubah, ya udah lo take it or leave it. Kayak contoh Enzi, tipenya pasti semua orang tahu nih dia suka nggak bales chat, tapi giliran dia mencari orang, Yi balas WhatsApp gue, Yi baca WhatsApp, Yi lo hari ini free kan buat gue, oke, Yi ketemu ya. Giliran gue kayak, Beb sorry gue lupa bales, kayak kayak capek banget gitu. Tapi kayak kalau misalnya aku anaknya nah, tapi kayak, itu berarti kamu memilih yang mencoba menerima. Kalau misalnya gue lagi, kalau misalnya gue lagi banget kan? Iya, kayak udahlah dia begitu gitu. Karena terlalu banyak, karena masih banyak goodnya diri dia dibandingkan yang badnya gitu. Kayak Furi, misalkan Furi udah punya pacar, Furi lupa sama temen. Jangan ngadi lo Ji. Pas gue punya pacar kan lo yang sibuk, gila. Gue gampar lo ya. Edit ya, bangke. Gue udah sering nyuruh lo ke apart ya, lo nggak ada.
Ini yang gue kangenin dari dia tuh kalau dia teriak-teriak kayak gini. Nah, kalau apa ya, kalau menurut gue ya sebenarnya mirip-mirip sama Uyi sih, cuma kadang-kadang ya kalau misalkan dia punya kayak janganlah lu jangan kayak gitu, itu kan merugikan orang, misalnya kita perlu ingetin. Tapi kalau emang ya itu dia jadi karakter dia berarti tadi gitu. Kita tuh sebenarnya nggak ada yang bikin kita untuk komplain untuk bad behavior sih. Lebih gak ada kayak, ya, gue juga gak ada, tapi mesti kok nggak ada. Lebih kayak kalau misalnya gue story nih beli celananya aneh, dia komen itu apa sih, enggak sih, terus gue beli celana. Oh iya, berarti bad behavior Uyi adalah impulsif, yang gue bingung lo tuh apa sih maunya taste fashion lo tuh arahnya kemana gue beli celana sobeknya tuh sobek yang sobek banget gitu. Terus bilang kayak kalau lo anak funky, anak punk, kayak emang lo anak punk. Lo nggak tahu lo bakal ketemu gue kan? Lo udah nggak lama ketemu ya. Tiba-tiba dia masa beli celana bolongnya gede banget segini. Coba. Iya nggak apa-apa kan, atasnya tetap girly. Enggak gitu konsep. Coba kita vote ya. Nih foto aku yang ini pakai baju ini, celana ini, menurut kalian oke apa enggak? Enggak. Terus aku nolak lagi. Terakhir yang lo bilang kayak, ih celana lo enggak sih? Nah gue tuh tipe yang gue jujur. Iya nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Terus gue nurut. Tapi lo nggak marah kan? Enggak, gue aman. Gue kan kalau marah ngomong. Iya, tapi kalau misalkan itu datang dari mulut orang, lo akan bete nggak? Ya gue lihat dulu dia oke nggak. Kalau lo nggak oke, gue gampar lo. Karena kemarin pas balasan Uyi, jadi dia beli celana jeans satu hitam, jadi celana jeansnya itu kanan hitam, satu kiri biru. Iya, hitam biru gitu. Terus dia komplain. Gue komplain, ih nggak mau, nggak boleh kayak gitu. Gue bilang terus gitu. Terus akhirnya gue langsung cancel pembelian. Iya. Gue capture ke dia, gue kirim juga. Pintar nurut dia bilang iya, gitu. pintar nurut. Terus ada emoticon gini, nanti gue capture ya. Ada emoticon sedih, dia bilang gini, selalu aja celana aku kamu komen. Terus gue baru sadar, oh iya di atasnya komennya di celana yang bolong. 2 kali dia komplain sana gue, 3 kali sama hari ini. Hari ini ya juga. Lagi-lagi jeans juga. Lo beli di mana sih? Itu pasti. Itu PO luar negeri padahal. Itu keren banget. Gue Ramayana aja deh. Itu celana yang tadi keren banget. Gue tuh kena bea cukai beb beli itu. Enggak, gue tuh ya kemarin kan janjian buat baju hari ini nih. Baju buat besok karena warna-warni kita ini ya warna-warna pastel. Terus Uyi ngomong gini, kita hitam aja. Gue mikir gitu, apa kalau misalkan punya pacar emang lebih dark ya? Jadi Uyi tuh sama gue dari dulu kayak warna bajunya ya girly gitu loh, warna-warna nggak warna terang juga. Gue juga suka pakai bajunya hitam putih. Kalau gue banyakannya putih sih. Tapi tiba-tiba dia putih tapi jorok gitu loh. Pas gue ke Dubai baru beli baju yang kayak Gigi Hadid, terus tiba-tiba dia makan tuh. Dulu gue suka baju Gigi Hadid. Makan apa lo? Makan papaya. Bukan. Buah naga lagi. Demi Allah papaya. Emang ya? Itu di mobil kita itu yang ada orang Lexus India. itu ya? Iya, Lexus itu yang kita kaget banget. Dubai. Naik taksi pakai Lexus. Iya, kita nyewa mobil bahkan. Oh nyewa itu. ya bener. Nyewa. Yang abang-abang yang ngobrol mulu, gue nggak tahu ya. Please komen di bawah kenapa driver-driver di Dubai selalu ngobrol. Dia ngomel tapi katanya kan pakai Google Translate kan si itu. Iya, terus juga di Dubai tuh banyak cerita. Lo ngapain ya tadi gitu? Iya, ya pokoknya intinya tiba-tiba sekarang lo jadi baju hitam-hitam tuh sejak kapan suka hitam-hitam, Beb? Udah next aja, ngapain sih? Iya mau banget. Oh mau banget. Oke. Ya nggak apa-apa, aku emang. Karena pacar kamu sukanya warna. Enggak, emang kayaknya tuh gue ngerasa gue lagi gendutan kan gara-gara PPKM, gue nggak ada olahraga sama sekali. Terus kayak kalau baju hitam tuh lebih aman, lebih aman gitu, gue ngerasanya. Oh, tapi masih suka warna-warni ini? Masih. Nyaman nggak? Nyaman. Maaf ya kalau nggak nyaman sama warna-warni. Nggak apa-apa, aman. Aman ya. Colorful kok hidup gue sekarang, sorry banget nih. Dah, lanjut. Nah pas kita di Dubai itu juga kita kan baru pulang dari umroh. Ini ngomongin yang dari Pipir itu? Iya. Mau ceritain pengalaman terbobrok? Betul, jadi Pipir nanya, ceritanya pengalaman terbobrok. Itu sebenarnya itu bukan terbobrok sih, enggak tapi sih, lebih cuman terbodor. Teringat aja selalu kebodohan itu gitu. Iya. Jadi kita pulang umroh. Nah, lu cerita deh, gue ngomong mulu. Pulang umroh. Ini ada cerita sebelum kita kena yang bobrok itu ada pulang umroh. Kita misah nih sama geng-geng umroh itu kan. Iya. Harusnya kan katanya 40 hari nggak boleh lepas jilbab. Nah, terus kita sholat zuhur dulu guys gitu kan. Nah, kita pulang kita daftar, kita ke hotel dulu. Nggak ke hotel kita. Kita ke hotel. Kita kan bawa koper ke mall Dubai. Ke Dubai Mall. Jadi kita ganti baju di Dubai Mall.
kita pulang dulu check-in. Kita masih, lu nggak inget, kita datang tuh masih pakai jilbab. Oh iya, check-in ganti baju. Kita turun-turun, kita larian itu kita turun nggak pakai jilbab. Oh iya, kita lepas jilbab. Udah, Pas kita sholat, kayaknya nggak mungkin deh Beb kalau kita pulang. Karena kalau misalnya kita pulang ke hotel, kita sholatnya di hotel. Kenapa kita sholatnya di mall? Karena kejadian mall itu setelah kejadian itu tadi di hotel. Gue inget banget soalnya. Tapi kenapa gue inget kita bawa-bawa koper di mall ya? Ini kita mau belanja kali, kita beli koper lagi. Enggak ada bawa koper, enggak ada beli koper. Beb, sumpah deh, gue inget banget lagi. Gue inget banget kita ke hotel itu pakai jilbab. Karena kita ketawa-tawa kayak, tuh orang kaget kan tadi kita check-innya pakai jilbab. Oh, gitu. Terus sekarang kita keluar-keluar udah pakai baju jadit yang bolong sini. Itu kan next day-nya, ngadi-ngadi nih orang bener-bener. Iya. Iya. Jadi nggak nih cerita? Enggak. Jadi cerita. Intinya kita itu pisah sama rombongan umroh, terus berusaha untuk kayak, yaudah jangan sampai ketemu orang nih, kita sholat di musola. Ternyata kita ketemu orang di musola itu kita udah posisinya nggak pakai hijab ya Beb ya? Iya, karena ya gitu, bukannya Yaudah. kita nggak gimana. Jadi pulang umroh, terus kita ke Dubai transit, orang-orang cuma sehari balik ke Jakarta, kita extend 5 hari ya. 5 hari di Dubai. 5 hari. Nah kalau orang-orang kan bilangnya kalau habis umroh itu 2 minggu masih pakai jilbab ya. Yes. Kayak, terus kita nyampe sana ya udah karena kita udah misah kayak bye bye di Dubai Mall. Dubai Mall itu mall terbesar di dunia nggak sih? Yang gede banget gitu. Di dunia nggak sih? Di dunia nggak sih? Enggak, kayaknya Nggak ya? nggak tahu sih. Ya pokoknya apapun di Dubai kan suka berlebihan gitu ya, kayak apa terbesar, apa tertinggi, Iya, apa iya. gitu. Kita juga naik Burj Khalifa paling tinggi bayar mahal sampai atas. Iya. Gitu Yang doang. takut Enzi. Iya, ada orang bule yang foto kita dorong gitu, Iya. kita didorong sama orang. Itu aja. Oh, banyak lah ceritanya dah. Abis itu kita lepas lah jilbab kita kan, tapi kita sholat zuhur kan. Iya, Segede itu mall banyak banget pasti musolahnya. Ketemu tuh rombongan umroh. Lihat dia kita nggak pakai jilbab. Terus kita yang kayak eye to eye. Kan kita masih pakai Negor nggak nih? Kita masih pakai Negor nggak kita nih? masih pakai mukena nih. Apa kita jalan keluar pakai mukena? Kayak negor nggak nih? Kayak Udah negor deh. Ya udah, gitu. buka kan nih mukena set. Gue udah bener-bener kayak berasa kotor, kotor banget. Terus Kotor mereka tuh lagi. liatin aku kayak, Furi, Enzi. Iya. Tapi ngeliatinnya udah kayak Kayak oh head to toe gitu. pandangan berbeda nih. Heeh. Kok dia udah nggak pakai jilbab hanya hitungan berapa jam, bahkan kita Betul. baru bisa. Gue kesel banget, gue bener-bener kayak itu kita mall gede banget loh. Kenapa harus ketemu gitu kan? Kenapa tiba-tiba ketemu? Ya nggak apa-apa sih, cuma kita malu. Heeh. Terus ya udah nih kita balik ke hotel, kita check in. Check-in, pokoknya intinya udah nih. Check-in kita nanti malam aja pergi ya, terus kita tidur dulu nih, tidur siang. Iya, Tapi capek kita banget, capek banget, abis capek umroh banget capek kan. banget. Dua-duanya ini tuh kayak anaknya kurang intensitas ke sekitar tuh kurang ya Beb ya. Kurang Jadi banget. kita nggak membaca segala macam itu karena kita posisinya capek banget nih. Sempet mandi kan? Sempet mandi. Mandi tidur, terus gitu. Kamu tahu kan kalau misalnya kebakaran di gedung tinggi seperti apa hebohnya alarm itu? Iya bener-bener yang ngau. Heboh banget deh. Demi Allah. Itu kencengnya Deg-degannya setengah hancur mati. sih, deg-degan banget. Gue bangun pertama ngau, lampu kamar hidup nyala gitu kan. Ya gimana ya, kita baru banget dari hotel, dari mall, lepas jilbab kan. Iya, kayak apakah ini teguran ya Allah? Ini gitu. bener apa azab ya, kayak ini nggak boleh ya kita kayak gini Iya. gitu loh. Lu sempet bangunin gue ya? Bukan, ya iya langsung teriak, Furi, terus Furi masih gitu kan. Gue langsung gitu. Terus iya, pakai BH gitu kan. Nggak sempet kan lu turun tangga gini nggak sih? Pakai BH Oh pakai kita. ya, sempet ya? Pakai BH kita. Oh iya. Terus lari kita keluar dari kamar. Lari kita mencari tangga darurat. Tangga darurat, lari ini karena bener-bener di jalan tangga darurat juga kayak Betul. Makanya makin Sembari kenceng. mencari jalan darurat, Ada di yang ujung keluar. sana ada kayak cowok-cowok Arab gitu. Cowok 2 orang sama cewek ya, cowok Enggak cowok doang, cowok pokoknya, doang ya. pokoknya cowok doang nggak ada Arab ceweknya. apa India? Kayak mengejar kita, kayak mau ngasih tahu sesuatu karena kita panik banget. Tapi kita kayak, "Ah, kita mau diapain? Kita mau dibunuh. Kita mau ini azab. Pokoknya takut banget gitu loh. Akhirnya kita turun di tangga kayak, takut banget gua ke ini lagi, takut gelinding lagi gua kan kita lagi gedut-gedutnya Beb ya. Gedut banget saat itu. Beb, demi Allah, gue lari ngap. Gue lari ngelewatin 2 langkah tangga karena gue takut banget dibunuh sama dia. Itu bapak-bapak yang India, lo ngerti gak? Dia mau ngasih tahu. Dia mau ngasih tau kayak begini. Dia kan kalau orang sana kan dia nggak, orang Arab aja dia nggak bisa Iya, bahasa iya, Inggris. iya, iya. Jadi dia ngasih taunya kayak terus kita gitu. berdua kayak Kayak dia sendiri.
Posisinya kita masih pakai piyama, cuma pakai daleman doang. Kebanyakan nonton film kejar-kejaran zombie. Gue takut banget sama hantu-hantuan sama bunuh-bunuhan. Gue juga lagi. Terus kami takut banget kena azab umroh. Dua poin itu yang bikin kita sedeg-degan itu untuk turun tangga dan takut dibunuh gitu. Gue takut banget tiba-tiba itu nyala karena ada pembunuhan dan kita korban. Karena nggak ada yang lari lagi selain Betul, kita. di lantai 5 ya Beb ya? Beb, itu kita nggak ketemu siapa-siapa lagi, bukan orang baru di bawah kan. Iya, Jadi iya. selama kita muter-muter tangga itu tuh, Iya. yang lo demi Allah ya, ini demi Allah gue gak bohong. Percaya kalau sama gue. Gue lari megang tangan Uy, gue lari di depan, megang tangan Uy kenceng banget, Uy udah lemes, udah gitu. Dia udah pasrah. Tapi lo mikir nggak Beb? Lo mikir nggak Beb? Mati dah gue. Lo mikir nggak sih dengan keadaan darurat kayak gitu, kok yang turun tangga kita doang? Nah itu makanya kayak kita pikir semua orang itu kita, itu pokoknya pikiran kita udah kalut deh. Pas kita buka pintu, orang-orang udah di lapangan. Santai, nggak ada apa-apa. Kita masih Orangnya juga nggak rame cuy. ya ada berapa tapi Beberapa ada. doang, cuman kayak Sama muka yang panik marah-marah. kayak dibunuh kita doang. Iya muka yang kayak terus marah dong ke resepsionis kita. gua lagi nih. Kita ngomong ke resepsionis Kayak- dengan bahasa Inggris terbata-batanya Yang- Enzi, iya. ngomong sih gimana sih? Mister. Kamu kebayangkan Mister, asyhadu alla asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lo sadat gak lo? Lo pikir anak orang mau mati dari atas? Masa gua turun dibilangnya ada latihan? Latihan kebakaran? ternyata latihan kebakaran kan? Terus Tuh orang ngarepin dari tadi ngajak ngomong. ternyata mau kasih tahu kalau itu adalah Simulator. Terus dua batu ini kayak nggak terima. Kenapa nggak dikasih tahu kalau itu ada pemberitahuan gitu loh? Terus akhirnya dia bilang kayak kita sudah menuliskan di Gua kertas aja katanya. bahasa Indonesia aja kalau gue marah gue nangis ngomong apa sudah ngomong nggak jelas ngomong sama adik gue nih ya pokoknya pulang sekarang. Capek banget lagi Aing. Casey kalau nonton lu pasti tahu kan gue kalau udah marah banget ya Casey ngebesin punya sambil nangis itu kan Nangis anjir. lo bayangin gue ngomong sama Mister itu udah gue kalau ngomong bahasa Indonesia aja belibet bahasa Inggris gak bisa mikir ini orang juga gue ngomong apa dia gak ngerti ini kampret satu lu lebih bisa juga lu gak ngomong apa dia panggil lemes saya lemes gue masih ada usaha marahin dia lu akhirnya marah juga kan Akhirnya marah. Gini kita marah deh pokoknya kita marah dia harus ngerti gue ngomong apa abis itu dia Ujung-ujungnya tapi kita malu. Karena ternyata mereka udah karena ngasih dia tahu marah di tulisan. Gue udah marah-marah, gue udah gak dengerin. Kayak stop, gue gak bener alasan lo gitu. Cewek Aku banget. gak mau tahu. Enggak, lo Hapus, jahat. gitu. Kita capek, kita habis umroh. Tiba-tiba dia kayak ngambil selebaran kayak, ini ada di meja. Di selebaran itu ada tulisan jam 3 akan ada simulator kebakaran. Jadi jangan panik karena akan berjalan selama 10 menit. Gitu. Pas dilempar selebaran di meja tuh gue kayak cuman naik lift yuk malu mandi pergi yuk ke mall gue takut dibakar beneran kamar kita doang. Dua cewek gila kata dia. Kadang pas masuk pakai jilbab keluar nggak pakai jilbab. Aduh. Intinya gitulah terbobrok. Astagfirullahaladzim. Mereka kira kita pasangan kekasih nggak ya? Udah erat banget pegangan ya kan turun tangga. Kayak gue lakinya yang ayo kita mau dibunuh coy gue takut banget Pokoknya itu terdrama ever, ya nggak sih? Drama banget lagi. Gue kalau nonton film-film nih ya kayak Fear Street gitu ada di Netflix tuh yang dikejar-kejar orang yang gue bener-bener ngerti sih perasaan. Iya lagi. Tangan kita tetap masih megang karena takutnya masih ada. Kenapa ya aku kayak gini? Kenapa sih capek? Kenapa telat sih Mau ganti suami temen gak lo? sih 2022? Ya gue mau main sama Angel aja lo sama Oni. Gitu deh guys, pokoknya intinya kayak cerita kita banyak sih Gue sebenarnya. nggak tahu sih kalian bakal ngerti apa enggak, cuman ini masih lucu buat kita. Iya. Nanti kita akan kasih foto. Nggak ada kita Nggak foto ada. pas lagi kebakaran gila. Bahkan kita nggak kunci kamar. Tapi itu gue pengen banget deh cerita sama penulis untuk nulis cerita.
Gue pengen ada reka ulang. Sketsa gak sih? Gue pengen ada reka ulangnya tau. Kayak itu gue masih jelas banget dia buka pintu tuh kita lagi lari nih. Ayo I. Iya, tiba-tiba jegrek. Ada orang keluar. Dia hitam kita dia bener-bener jegrek. Dia liat muka gue. Terus jadi kita harus lari. Ini lihat nih. Bentukannya yang gede gitu loh. Gede-gede jadi kayak kamarnya tuh L kan kalau lorong hotel tuh kayak dia di sini nih ya. Ini dia masih tutup pintu Dia nih. di pojok lorong. Ini kita di sini kamarnya nih. Nah, kalau mau ke arah tangga ini kan di sini kan, gue inget banget lagi. Terus kita lari nih, ayo Yi, iya ayo Yi. Tiba-tiba jegrek, dia berdiri di sini. Badau. Kita apa ya? Wah. Dan selama 5 lantai itu Kita sambil ngomel. Uyuh gitu. sambil dikejar. Dia juga gue lompat 2 langkah, dia lompat 2 langkah. Tapi kan dia lebih tinggi ya. Langkah dia lebih besar daripada kita. Asli. Ya udahlah. Udah gitu pokoknya. Ya udah, nanti mungkin ini masih bahkan banyak hal yang bisa kita bahas. Ini juga Q&A-nya baru dijawab 2, tapi durasinya sudah panjang. Jadi nanti mungkin pulang dari New York, aku akan ngobrol-ngobrol lagi sama Furi. Kita akan ngebahas hasil dari ini. Betul, boleh. Ya udah, sampai jumpa Bareng sama teman-teman. Mila juga gak sih? Iya. Barengan. Ya. Bye guys. Terima kasih Yui. Terima kasih sayangku.